lawan siapakah yang bisa muncul ini ke publik gitu bersama mahasiswa bersama publik gitu loh, Kang Epul. Ikonnya gitu ya. Kalau dulu kan Amin Rais ya. reformasi gitu kan. Nah kalau sekarang kira-kira siapa? Apakah mungkin Anies Baswedan maju gitu? Kalau saya, prediksi saya itu adalah yang akan muncul seperti Amin Rais itu ada dua tokoh, dan tokohnya tokoh umat Islam. Yang pertama itu adalah Imam Besar Habib Rizik Syihab. Yang kedua adalah Habib Bahar bin Smith. Jadi dua tokoh inilah yang mampu mengumpulkan massa besar-besaran. Dan tidak ada ketua umum partai di Indonesia, bahkan di dunia sekalipun, yang bisa mengumpulkan massa puluhan juta. Nah, di balik semua ini, pertanyaan besarnya, itulah sebabnya kenapa dua orang ini dipenjara. Nah, jadi kalau kita, siapa yang akan muncul alternatif beliau di dalam? Saya kira beliau juga akan menggerakkan dari dalam. Masa 212 juga sudah mulai akan bergerak, dan saya meyakini itu. Dan jangan sampai kalau misalnya, dan ini saya kira ya, kelompok Islam tidak menginginkan akan terjadinya skenario ketiga. Kalau skenario ketiga yang terjadinya bakar-bakaran, pemerkosaan etnis tertentu, etnis minoritas, untuk digoreng sedemikian rupa, itu kan dibonceng oleh kelompok oportunis tadi, sehingga akan menang skenario yang mereka buat. Nah ini saya melihatnya, walaupun beliau masih di dalam penjara, saya yakin apa istilahnya itu, aura perjuangan umat itu akan bangkit bersama-sama semangat beliau, walaupun beliau saat ini di penjara. Kalau nggak salah memang sebentar lagi Pak ya. Iya. Bisa jadi waktunya bersamaan juga itu, qadarullah, tapi ya tentu ya. Betul. Dan ini skenario ketiga itu akan terjadi, Kang Epul, Kang Ijo, itu kalau jabatan Panglima TNI tidak diperpanjang. Andika Perkasa akan pensiun kalau tidak salah November 2022. Jadi kalau 2022 ini lebih seru. Kalau tidak terjadi apa-apa sampai dengan November, kan itu panglimanya Andika Perkasa, kecuali undang-undang TNI mau perpanjang. Kenapa? Yang mereka lebih berpeluang itu adalah Andika Perkasa. Kalau Andika Perkasa ternyata undang-undang TNI-nya atau putusan MK-nya menolak, maka ya kemungkinan besar yang akan jadi Panglima TNI dan akan terjadi rebutan. Saya kira akan terbuka rebutannya. Kemarin kan Angkatan Laut sudah mengalah. Nah sekarang mungkin Angkatan Laut tidak akan mau mengalah, karena Angkatan Darat juga dipersiapkan, yaitu Dudung Abdurrahman yang akan jadi Panglima TNI. Jadi akan rame. Jadi kesempatan dari skenario ketiga ini adalah sampai dengan November, kecuali masa jabatan Panglima TNI diperpanjang dengan masa pensiunnya Panglima itu menjadi 60 tahun bukan 58 tahun. Ya, ketika bicara soal apa ini judicial review ke MK gitu kan, seperti kita ketahui juga MK kan seperti apa ketua MK-nya, maksud saya ada Itu di dalam yang mau menikah sama adiknya Jokowi itu ya. Tapi tergantung dari undang-undang TNI, karena masalahnya undang-undang TNI sampai sekarang belum disahkan oleh DPR. Nah, ini bisa jadi ini dipercepat karena gerbongnya ada dugaan ya, gerbongnya Andika Perkasa berada di gerbongnya Megawati, ada kemungkinan untuk kalau misalnya tidak diperpanjang, ini mungkin lain ceritanya, akan lebih seru dan lebih panas. Maka peluang skenario kedua, yaitu Prabowo mimpinya akan jadi presiden ke-8, seperti kata Gus Dur bahwa Prabowo akan jadi presiden itu ketika dia sudah usia tua. Udah usia lanjut. Nah inilah barangkali kita akan melihat skenario ini, benarkah perkataan Gus Dur itu. Dan peluang Prabowo saya kira kalau terjadi pergantian kepemimpinan, jadi bukannya diperpanjang masa jabatan Jokowi, justru diperpendek. Nah inilah peluangnya. Bagaimana pertarungan ini, saya yakin Prabowo sendiri membaca peta ini yang ada di dalam. Baik, ya semoga saja semua yang terburuk tidak akan terjadi lah ya. Tapi yang menarik juga yang harus diantisipasi adalah bagaimana ketika misalkan kemarin kita dengar Pak Jokowi sudah stop, tidak ada lagi perbincangan 3 periode, tunda pemilu kepada menterinya, kepada menteri, fokus semua. Nah yang sudah-sudah kan ini bisa jadi diolah oleh DPR secara cepat dan diputuskan malam-malam, atau langsung masuk ke MPR dan kemudian diputus amandemen. Nah itu yang kita sudah pengalaman gitu. Tapi kecil kemungkinan itu kan. Ya betul. Tapi rasanya sekecil apapun tentu harus kita antisipasi gitu kan. Kita harus waspada.
Mengingat ada track record seperti itu gitu. Kita lihat misalkan PDIP adalah kubu yang termasuk menolak jabatan 3 periode. Tapi kemudian kita lihat nama Puan Maharani kok ada juga di Abdesi yang menginginkan 3 periode kan. Jangan sampai ini dagelan-dagelan politik yang dilakukan oleh para petinggi di Jakarta itu berlangsung dengan seenak perutnya saja. Artinya kita juga harus terus antisipasi plan A, plan B, plan C, plan D dan seterusnya. Dan kita harus kedepankan antisipatif, bukan prasangka baik kalau sudah berurusan dengan hal yang seperti ini. Tapi kalau itu kecil kemungkinan Kang Epul, katanya yang saya dengar ada rumor Puan Maharani ditawari ya menjadi wakil presiden dan Puan Maharani menolak. Ketika dia lihat dia mentah-mentah menolak wawancara di CNN Indonesia dan itu adalah lobby menteri senior tertentu lah, nah kita sebutkan lah yang berada di balik presiden 3 periode lah. Ya ada bisik-bisik katanya Jokowi Puan untuk mengantisipasi ini. Bagaimana skenario-nya kok bisa jadi Jokowi Puan? Nah itu kan lebih mudah daripada terjadi skenario 1, 2, dan 3 dengan mengganti Ma'ruf Amin ke Puan Maharani. Tapi Puan Maharani itu menolak. Jadi kalau saya melihat sampai hari ini PDIP itu kecewa, Mbak Mega itu kecewa. Kenapa? Kecil kemungkinan akan terjadi amandemen pasal 7 UUD 45 itu karena memang udah terlalu banyak kecewa. Dia kan petugas partai aja kecewa kok. Nah, maka satu-satunya harapan Mbak Mega itu ya ada hanya kepada Mbak Puan Maharani, anak biologis, ya kan, yang akan menjadi RI 2. Itu saya kira. Apakah dengan Prabowo, apakah dengan Andika Perkasa? Alhamdulillah program renovasi toilet masjid sudah berjalan. Mudah-mudahan seluruh amal jariah, donasi, wakaf dari sahabat semua untuk mendapatkan ganjaran dari Allah jauh berlipat ganda. Sahabat bisa sampaikan donasinya di rekening yang ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ini. Mari kita berjuang bersama-sama.